Soal kebinekaan, pluralisme itu bukan sesuatu yang harus didiskusikan sih. Menurutku udah itu yesterday gitu. Karena menurutku bukan masalah nggak perlu didiskusikan, karena itu udah sesuatu yang kita makan tiap hari, yang kita konsumsi tiap hari gitu. Yang paling simple contohnya adalah soal because I'm cooking kali ya gitu. Analogi yang paling simple atau contoh yang paling simple adalah soal makanan Indonesia gitu. Dalam satu menu makanan Indonesia gitu, itu terdiri dari berbagai macam bumbu gitu ya, bawang merah, bawang putih, lada dan lain-lain gitu. Itu sudah terjadi sebuah kebinekaan dalam sebuah makanan yang kita konsumsi, dan is in our blood now. Pemahaman tentang kebinekaan adalah sesuatu yang sudah ada di darah kita, adalah sesuatu yang sudah kita makan tiap hari, sehingga akhirnya harusnya rasa kebinekaan yang kita punya itu udah ada gitu. Tinggal terus kemudian outputnya ke orang lain bahwa kita tidak saling cemburu, kita tidak saling dengki, tapi kita justru saling mengisi dan menyempurnakan. Dan itu menurut saya arti keberagaman, arti kebinekaan itu sendiri. Hai, nama saya Sophie dan saya sedang di Paris di airport. Keberagaman budaya atau cultural diversity adalah sesuatu yang saya kenal sejak lahir. Mama saya orang Indonesia dan papa saya orang Jerman. Saya senang alam tropis Indonesia dan jajan pasar di Jogja, especially makan klepon. Saya juga senang dengan didikan ala Jerman yang open-minded dan tepat waktu. Saya bersyukur that I've got the best of both worlds. Selain itu, saya tinggal di Shanghai dan bersekolah di sekolah Jerman yang kampusnya berbagi dengan sekolah Prancis. Sehingga bertemu dengan orang yang berbeda sudah bukan hal yang aneh. Beragaman itu indah, dia menjadikan dunia menjadi berwarna. Keberagaman itu dimulai dari keluarga. Kita tahu ada perbedaan usia, perbedaan gender, perbedaan posisi, perbedaan peranan, dan itu semua saling melengkapi. Bisa dibayangkan kalau itu peran hanya semuanya anak atau semuanya orang tua atau semuanya itu laki-laki, itu tidak saling melengkapi. Keberagaman di Indonesia itu kan sesuatu yang natural ya. Kita memang terlahir dengan keberagaman, dan itu dalam sejarah kita juga merupakan modal yang memungkinkan kita bisa saling menggandeng satu sama lainnya ya. Perbedaan itu kita apresiasi, dan perbedaan itu justru dijadikan modal kebersamaan kita. Tapi dalam 2-3 dekade terakhir ini nampaknya keberagaman itu justru dijadikan instrumen untuk memecah belah kita semua dengan pencapaian tujuan-tujuan politik atau ekonomi yang sempit. Nah, itu yang mengkhawatirkan saya sedemikian rupa, sehingga dengan teman-teman mencoba berkontribusi lah terhadap persoalan-persoalan yang terkait dengan merebaknya sentimen-sentimen sempit primordialisme. Nah, IP ini adalah salah satu sebenarnya gerakan kecil yang bisa kita kontribusikan untuk mengembangkan kembali apresiasi terhadap keberagaman kita dan mengembalikan kesadaran kita bahwa keberagaman itu justru modal kita untuk mengembangkan tanah air dan bangsa ini secara bersama-sama. Halo, saya William Kwan dari Institut Pluralisme Indonesia yang biasa disingkat dengan IP. Institut Pluralisme Indonesia itu adalah sebuah lembaga riset aksi dan pembelajaran di bidang pluralisme. Kami sangat tertarik untuk membantu ikut mengembangkan pluralisme atau
penghargaan atas keragaman di dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Dalam rangka kita melaksanakan programnya, kami menggunakan berbagai macam metode. Salah satu diantaranya itu adalah metode riset aksi dan pembelajaran melalui kegiatan revitalisasi batik di Indonesia. Kegiatan ini kami lakukan sejak tahun 2004, dimulai dengan revitalisasi batik Lasem pada tahun 2004 sampai 2011. Nah, kemudian baru dilanjutkan dengan riset itu di berbagai daerah, baik di Jawa maupun luar Jawa. Dan akhirnya pada tahun 2019, kami mulai melakukan revitalisasi batik Batang. Jadi saat ini kami melakukan pilot project di Batang bersama-sama dengan daerah observasi riset di beberapa tempat lainnya. Untuk riset batik ini sendiri, substansi utama yang kami pilih adalah bagaimana batik Indonesia itu bisa dijadikan sebagai ikon pembelajaran pluralisme atau Kebhinneka Tunggal Ikaan di Indonesia. Saat ini kami membuat website dan medsos Instagram yang disebut dengan Samadaya. Harapannya melalui Samadaya ini bukan saja kita bisa memperoleh gambaran tentang batik itu sendiri, tapi kita mampu menyatukan berbagai energi dan perhatian kita bersama. Kita berharap kerjasama bisa kita bangun antar individu dan antar pihak di dalam bangsa Indonesia ini, supaya kita memperoleh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang beragam ini secara lebih baik, sejahtera, adil, dan makmur. Terima kasih.